Assalamualaikum sister and brother, ketemu lagi bareng gue Ardi Kiri tadi sekedar channel masih di sekedar ngobrol. Kali ini gue bukan ngobrol ya, sekedar sharing kali ya. Jadi kali ini gue mau coba share sesuatu tentang YouTube tentunya. Jadi kemarin ada pertanyaan, gimana sih caranya bisa ngasih akses ke temen yang mau bantuin untuk ngelola YouTube tanpa kita ngasih email dan password. Nah, caranya tuh simple banget. Jadi buka browser dulu, apapun itu, Chrome, Mozilla, Safari, atau Pelmoon atau. Nah, setelah dibuka, coba buka YouTube-nya. Ini gue pakai Chrome. Buka YouTube-nya. Oke. Waduh. Ini. Nah, terus ke YouTube Studio. Nah, setelah ke YouTube Studio ini gue pakai channel. Ada channel temen nih. Lagi mau coba ngecek atau. Jadi gini, kalau udah kita masuk ke YouTube Studio, dari YouTube Studio nih lihat di sebelah, kalau dari posisi gue di sebelah kiri ada dashboard, content, analytics, comment, subtitle, copyright, customization, audio library, setting. Nah, sebelah kiri, jadi di sebelah kiri ini ada menu-menu untuk sub page lah, bisa dibilang page atau sub page. Jadi ini ada, lo tinggal klik di setting paling bawah sebelum send feedback. Nah, dari setting ini, di sini masih ada, dalam setting itu masih ada general, channel, upload default, permission, community agreement. Nanti gue bisa bongkar satu-satu, tapi nggak sekarang. Kita ke ini dulu, ke permission atau izin kalau yang pakai bahasa Indonesia, perizinan kalau nggak salah. Ini permission, klik di permission. Nah, di sini manage permission. Nah, manage permission ini bisa di klik. Oh, ini menunya beda. Taruh. Ini menunya beda, kita coba jadi gini. Kita coba pakai yang ini deh. Pakai yang mana ya? Ini kayaknya nih. Taruh sebentar ya. Gue coba cek dulu biar lebih enak ngejelasinnya. Jadi ini permissionnya. Oh, oke. Jadi kita balik dari awal tadi, kita buka dulu ininya, terus browsernya, kita buka YouTube. Dari YouTube masuk ke YouTube Studio. Dari YouTube Studio tadi masih inget kan yang di sebelah kiri semua nih, tapi cari yang kedua kedua dari bawah. Di sini ada lambang gear, ada setting, ada page setting, di sini ada general, channel, upload. Nah, kita klik yang permission. Nah, di permission ini kebetulan udah ada nih. Nanti kan ada permission nih. Nah, teman-teman cuma tinggal ke pojok kanan atas dari page yang kebuka. Itu ada invite. Jadi ini buat invitation-nya, tinggal ini diklik. Nah, di sini tinggal ada kolom email buat masukin email punya temen kamu yang email punya temen kamu yang bakal jadi pengelola di channel kamu. Ya, susah banget ya ngomong kayak gitu ya. Nah, di sini ada aksesnya, bisa dipilih juga nih. Di sini ada berbagai macam akses, ada manager, ada editor, ada editor limited, ada subtitle editor, ada viewer limited. Nah, gue jelasin satu-satu. Yang pertama nih ada manager. Manager ini adalah akses yang bisa melihat apa aja, bisa manage permission juga, bisa live, bisa membuat sesuatu, create atau edit, dan delete konten. Tapi cuma delete konten, nggak bisa delete channel. Tapi intinya pada saat kita kasih izinnya izin aksesnya manager, itu teman kita tuh bisa ngelihat semua, bisa ngerapin banyak hal, bisa ngotak-ngatik apapun. Oke. Kecuali ngedelete channel kayak gitu. Nah, yang kedua di bawah tuh ada editor. Editor itu bisa ngelihat semuanya juga, bisa live, bisa edit konten,
bisa mirip-mirip sama yang di atas gitu. Jadi aksesnya sama. Gue nggak tahu perbedaannya karena gue jarang kasih akses editor. Nah di bawah ada editor limited. Editor limited ini permissionnya atau izinnya sebagai editor, cuma tidak bisa lihat revenue. Jadi revenue kekunci. Jadi kalau yang sudah monetize dipegang channelnya sama orang lain, itu revenue-nya nggak bakal ada di tempatnya teman-teman. Di tempatnya temen lu yang lo kasih akses untuk ngelola channel kayak gitu. Hari ini agak belibet nih kayaknya, belum stretching legs atau apalah namanya, belum olahraga buat di mulut, jadi ya artikulasinya suka bentang-bentong kayak gitu ya. Nah kita lanjut ke bawah, itu ada subtitle editor. Subtitle editor ini bisa ngedit, bisa remove subtitle, bisa add subtitle, tapi tidak bisa melihat hal-hal yang lain. Jadi dia cuma bisa ngurusin subtitle. Nah terus di bawah lagi ada viewer. Dia bisa ngelihat semuanya, cuma nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngutak-ngatik, nggak bisa benerin tag, nggak bisa menghapus video. Jadi dia cuma melihat buat monitoring biasanya. Nah di bawah lagi ada viewer limited, sama kayak viewer yang di atas, cuma dia nggak bisa ngelihat revenue. Kalau yang di atas kebuka semua sampai revenue-nya, cuma dia nggak bisa ngedit, dia nggak bisa ngotak-atik. Nah kalau yang di bawah, yang viewer tadi, dia bisa ngelihat dashboard, nggak bisa ngotak-atik, tapi revenue-nya ditutup. Nah jadi pilihannya dari teman-teman. Kalau gue bilang sih sesuai kebutuhan aja. Kalau emang udah trust banget sama teman-teman ini buat ngelola, biasanya gue kasih aksesnya manager. Jadi biar dia bisa ngelola semua. Cuma itu yang bener-bener lo udah trust sama orang itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah kalau cuma buat kebutuhan yang tadi, yang buat ngedit juga, tapi misalnya nggak mau revenue ketahuan karena sudah monet, pakai editor limited. Jadi temen lo nggak tahu berapa revenue lo. Gitu kan, kadang-kadang ada dealing apa atau sama temen, nanti gue kasih lo budget ya per bulan gitu, tapi kan lo ada privacy lo yang lo nggak mau kelihatan gitu. Misalnya kayak revenue lo nggak mau kelihatan karena itu privacy, ya oke, lo kasih editor limited gitu. Sisanya bebas, tinggal dicek lagi kebutuhan lo apa. Biasanya gue cuma pakai 2 sih, editor limited, manager kayak gitu. Sama kalau buat ngasih akses, 3 kalau buat ngasih akses ke tiba-tiba ada klien atau apa yang pengen lihat ini, gue daripada ribet, misalnya dia optimizer ya, si optimizer kantornya atau si orang yang buat baca analitiknya mau lihat, gue minta email, gue kasih akses di viewer aja. Jadi nanti teman-teman bisa pakai akses kayak gitu. Siap, terima kasih. Jadi teman-teman bisa ngasih akses kayak gitu buat ke permission YouTube-nya ya. Jadi pilihannya lo tentuin sendiri dengan bijak ya pastinya ya. Jadi biar bisa, kadang-kadang gini, banyak konten kreator yang rajin banget bikin video YouTube tapi ngelolanya agak susah waktunya. Nah itu bisa pakai kerjasama tuh, jadi satu orang buat jadi entah manajer channel, entah cuma editor doang, entah cuma dia viewer doang dan dia cuma dia ngeliat viewsnya, dia buka, dia ngasih suggest, bisa juga kayak gitu. Oke. Jadi kalau udah kayak gini teman-teman, kasih email, select akses, selesai, abis itu save. Nah pada saat sudah di save, undangan ini atau invitation ini akan kekirim ke email yang udah dikasih akses tadi. Nah email yang udah dikasih akses tadi itu akan dapat kiriman undangan invitation dari channel teman-teman. Nah mereka cuma tinggal buka, diklik linknya. Nah abis itu mereka akan ada apa namanya, ada notif atau ada verifikasi mungkin ya, bahwa mereka sudah bisa masuk ke channel yang teman-teman punya kayak gitu. Jadi selesai dari situ, kira-kira gimana? Masih ada yang pusing? Kalau ada yang pusing, ada yang bingung karena cara ngejelasin gue masih beda banget di kamera sama ketemu sama itu jauh banget. Jadi mungkin gue lagi mesti banyak belajar buat di depan kamera, buat mulai lebih ke sharing tentang YouTube. Dan gue nggak ngasih tutorial, gue bukan tutorial maker, gue nggak bisa ngasih lo
suggest macem-macem buat naikin views, naikin ini. Enggak, tapi gue bisa share apa pengalaman-pengalaman gue yang gue dapat dari YouTube. Jadi selama berapa belas tahun gue ngutak-ngatik itu, gue tuh nge-YouTube dari tahun 2007. Gue nge-YouTube dari tahun 2007, 2010 gue udah mulai ngutak-ngatik dalam-dalamnya. Dari zamannya dulu masih pakai annotation, sekarang annotation nggak ada, sekarang udah ada cards, udah ada end screen kayak gitu-gitulah. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mau sharing-sharing tentang seputar dunia YouTube dan konten, tulis di kolom komentar, nanti gue jawab pakai video. Dan ketemu lagi bareng gue Ardi Kirita di Sekedar Channel, masih sekedar ngobrol dan sekedar sharing. Wassalamualaikum sister and brother.